Khansa memilih Islam, otomatis Khansa harus mau berkorban yang lainnya. Jadi ketika Khansa mau mendapatkan Islam, Khansa harus berani melepaskan kayak keluarga, kayak paman. Kan kakak tahu sendiri kalau Khansa itu kan sayang banget ya sama paman Khansa. Sampai pernah bermimpi ketemu dulu paman. Kan motivasi Khansa semangat belajar itu di sekolah, paman Khansa. Kayak bisa mendapatkan juara-juara di kelas itu karena paman Khansa. Assalamualaikum Khansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gini kakak mau tahu nih, sebelum jauh ke cerita tentang hijrahnya Khansa bisa perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Menda Marbun. Setelah masuk Islam dipanggil dengan Khansa. Asal dari Sumatera Utara. Dan alhamdulillah telah memeluk agama Islam kurang lebih 3 tahun, yang dimana pas mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung dipimpin oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan, yaitu beliau yang mempunyai pondok ini. Masya Allah, dengan dibimbing langsung oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan dan sekarang mondok di Pondok Pesantren Mu'alaf. Kakak mau tanya nih, di pesantren Mu'alaf itu Khansa ngapain gitu? Alhamdulillah sekarang kesibukannya menghafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya, sama belajar kayak ilmu fikih, bahasa Arab, akidah kayak gitu. Khansa ini kan seorang mu'alaf yang dulunya maaf ya non muslim gitu. Nah kalau di Islam itu kan yang taat beragama itu istilahnya kayak alim, soleha gitu. Khansa ini salah satu di antara penganut agama yang taat beragama atau bagaimana? Ya dulu tuh sebelum memeluk agama Islam, pas di agama sebelumnya, ya termasuk kalau di Islam kan dibilang taat ya, karena kalau dulu pas di non Muslim itu ya rajin ke tempat ibadah, ngikutin kegiatan-kegiatan di ibadah gitu, termasuk aktif gitu setiap ada kegiatan dalam agama aku dulu. Terus setiap minggu aktif? Iya. Kalau aku kan dulu beribadahnya seminggu sekali gitu ya, bukan kayak sekarang tuh kayak 5 waktu, kayak banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Oh berarti Khansa ini salah satu yang dikatakan rajin dan taat beragama ke tempat ibadah sebelumnya gitu. Lalu kemudian apa pandangan Khansa sendiri terhadap Islam? Gimana ya, dulu kan aku tuh kan di Sumatera Utara benar-benar kayak di pelosokan gitu ya kan. Nah pas datang ke Jawa Barat tuh kayak dengar Islam itu kayak asing gitu. Sumatera Utara Khansa di mana? Di Medan. Di Medan? Iya. Jadi pas sekolah ke Jawa Barat itu benar-benar kayak dengar nama Islam itu, agama Islam itu benar-benar asing dan bahkan kayak jarang anak dengar gitu. Ya karena di Medan kan mayoritas mungkin non-Muslim. Kemudian pindah ke daerah Jawa gitu. Yang mayoritas Muslim kan? Iya mayoritas Muslim. Terus pindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat Khansa tinggal bersama siapa? Di Jawa Barat tuh aku tuh tinggal sama paman. Jadi pas SMP-nya di Sumatera Utara, pas SMK-nya tuh diundangnya kayak diajak ayo sekolah di Jawa Barat aja gitu. Soalnya kan kayak pendidikannya itu lebih maju daripada dulu di kampung gitu. Jadi di Jawa Barat tuh bareng sama paman sekolahnya. Lalu pas tinggal di daerah paman yang banyak orang Muslimnya mungkin, terus di situ gimana pandangan Khansa? Gimana ya? Ya awal-awalnya susah sih beradaptasi. Ya. Soalnya kan dari segi pergaulan, dari segi pertemanan tuh mereka banyakan Muslim kan. Jadi dari beribadah itu kayak harus kayak toleransi gitu. Kan mayoritas Muslim. Tapi di situ tuh anak kayak melihat perbedaan banget. Di kampung dulu sama yang sekolah di Jawa Barat kan mayoritas Islam. Otomatis anak kayak mulai di situ tuh mulai kayak kenal Islam dari kayak mereka kayak dari sholatnya, dari beribadahnya, kayak kalau sholat Jumat itu kan mereka sholatnya di luar gitu. Jadi dari situ tuh mulai kayak nanya itu tentang Islam. Kadang kayak anak menyaksikan sendiri kegiatan mereka dalam beribadah kayak gitu. Oke, itu kan perasaan yang timbul. Jadi pandangan Khansa kepada Muslim itu ketika melihat mereka persaudaraan mereka itu taatnya mereka beribadah gitu, jadi timbul perasaan yang
Masya Allah gitu kan, Iya. luar biasa kekuatan. Ternyata ikatan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ikatan darah itu sendiri Ya gitu. benar banget Kak. Sebelumnya Khonsa sempat bertanya-tanya tentang agama Islam. Kira-kira apa sih yang Khonsa pertanyakan dan yang Khonsa peroleh sehingga kemudian Khonsa memilih mengucap 2 kalimat syahadat? Otomatis ya kan karena banyak perbedaan kan dari lingkungan. Jadi banyak hal yang kayak menurut aku tuh kayak aku butuh jawaban dari perbedaan itu gitu. Dari hal-hal yang sering aku perhatikan kayak mereka kan kalau dulu aku lihat kan beribadah harus wudhu dulu gitu kan. Iya. Menutup aurat. Nah, aku tuh kayak bertanya kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, cuci wajah dulu sementara aku dulu kalau beribadah itu kayak bebas aja gitu. Terus kalau mereka kan tutup aurat gitu kan, rapi pas mau sholatnya. Sementara kalau aku dulu mau beribadah tuh semakin pakaian aku terbuka, semakin kayak wow gitu, kayak Semakin wow, oke. semakin kayak pede gitu tampil di tempat umum. Jadi kayak menurut aku ini perbedaan yang benar-benar jauh banget gitu. Jadi aku sering nanya ke teman, kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, Iya. harus tutup aurat dulu Iya. gitu. Nah kata teman aku tuh ya namanya juga kita mau menghadap itu ya harus bersih dulu. Masa kita mau menghadap dengan keadaan yang kayak terbuka gitu. Aku di situ kayak makin penasaran. Terus kenapa aku kayak nggak tertutup gitu loh? Kenapa justru aku semakin terbuka gitu? Di situ kayak mulai muncul tuh rasa-rasa kayak oh, kok aku kayak malu ya gitu, minder gitu sama mereka. Habis itu pernah satu-satu pas aku sama paman sama yang lain kayak keluar makan di luar. Aku sekilas tuh kayak ngeliat orang yang benar-benar pakaian tertutup banget kan. Iya. Sementara dulu di sekolah itu paling cuman aku lihat pakai hijab, pakai gamis gitu. Nah, dulu aku tuh belum tahu kalau namanya tuh kayak cadar gitu kan. Kalau sekarang udah tahu itu namanya cadar, niqab gitu. Aku tuh Bahkan penasaran. udah pakai Iya, sekarang ya. alhamdulillah. Allah. Terus aku Jadi kayak malu. terus aku tuh penasaran dong. Ini di ajaran mana sih? Kok ada lagi yang tertutup, yang lebih tertutup lagi gitu kan? Sementara fenomenanya sering banget tuh kan saya dengar kayak orang-orang bilang itu teroris lah kalau di Indonesia nggak pantas pakai kayak gitu, kadang dicemooh sok suci gitu kan, sok alim gitu. Suatu ketika nanya dong ke teman, itu kalau pakaian kayak gitu di agama mana gitu kan, dan ternyata itu adanya di Islam gitu. Yang awalnya kan udah kayak oh masya Allah nih beribadahnya udah suci, bersih dulu, tutup aurat, pas keluar dapat lagi yang gitu yang lebih kayak masya Allah. Ternyata itu di Islam gitu kan. Jadi kayak makin penasaran gitu. Jadi kan saya tuh dulu sering nanya ke teman, bahkan ke guru agama yang ada, guru agama Islam yang ada di sekolah, sering bertanya kayak gitu. Justru pas nanya makin kayak penasaran gitu, kayak bahasa gaulnya ketagihan gitu kan. Terus Bertanya ke guru iya, ke guru yang mengajar agama Agama Islam. Islam. Masya Allah ya. Nah, itu kayak tapi nggak semua pertanyaan yang Kansa ajukan tuh kayak dijawab semua gitu Iya. sama teman-teman. Karena mereka bilang itu kayak takut kalau Kansa itu mempermainkan agama. Jadi kayak mereka cuman kayak kalau agak ringan pertanyaannya dijawab, kalau kayak agak berat mereka nggak mau jawab gitu. Tadi kan Khonsa sempat bilang bahwa di Islam itu kalau misalkan kita mau beribadah itu harus wudhu, harus atau tayamum segala macam. Islam itu kan bukannya dalam pandangan Khonsa Islam itu kayak banyak aturan gitu, mau ke masjid ada aturannya harus baca doa ini, mau tidur ada yang harus dibersihkan kayak gitu. Awal-awalnya pas apalagi pas awal dalam memulai agama Islam itu kan baru tahu ya kalau kita mau sholat aja harus baca ini biar sholat kita sah kayak gitu kan. Awal-awalnya tuh kayak kok banyak ya peraturannya, sementara dulu kayak hidup itu kayak nggak ada aturan gitu sebelum masuk Islam. Tapi justru di situ tuh nilai plusnya dari Islam yang akan saya lihat, kayak jadi serba diatur gitu. Jadi kita nggak kayak asal hidup gitu lah. Jadi hidup ada aturannya, jadi ajarin disiplin, belajar, semangat belajar itu di agama Islam justru. Oke, lalu kemudian apa sih tantangan yang Khonsa hadapi sebelum masuk Islam? Pas cari Islamnya gitu. Iya, pas dalam proses pencarian perjalanan spiritualnya itu gitu. Apa sih trigger yang Khonsa terima?
kalau diingat-ingat sekarang itu kayak kalau ngulang masa lalu itu kayak sedih ya, kayak Sedih, ya. kayak maksudnya nggak nyangka gitu kalau yang lalu-lalu itu bisa, oh kok bisa ya, pas ngeliat ke belakang bisa ngelewatin itu semua. Dulu tuh pas nyari agama Islam itu kan di Jawa Barat itu kan bareng paman ya sama keluarga. Nah biasanya tuh kalau sama keluarga itu kan kita diajarkan mandiri kan, nggak kayak kalau sama orang tua kita kan kayak manja gitu. Jadi ya kayak apa-apa tuh harus mandiri gitu. Habis itu Sampai hari ini juga Khonsa mandiri. Alhamdulillah. habis itu dari situ termasuk apa ya, kalau punya masalah pribadi tuh nggak seluas kalau kita cerita sama orang tua gitu kan. Jadi benar-benar kayak ngejalaninnya tuh benar-benar memperjuangkannya itu sendiri. Ditambah kalau teman-teman tuh yang kayak aku bilang tadi, mereka mau menjawab tapi nggak welcome banget sama Khansa gitu. Cuman kayak ada beberapa teman sahabat Khansa yang kayak dari awal pencarian sampai sekarang itu masih mendampingin Khansa. Nah dulu yang paling berat yang Khansa alami pas nyari Islam itu, dari awal pencarian itu yang paling Khansa ingat sampai sekarang ada berapa ya, tiga poin yang paling kayak nyakitin tapi kadang bikin haru, kadang bikin nangis gitu. Yang pertama kali ketahuan. Jadi dulu pernah ketahuan kayak ada Al-Quran, buku-buku bacaan-bacaan Islam. Dulu kan Khansa penasaran kan sama Islam. Jadi teman-teman Khansa itu pernah ngasih buku-buku, pernah ngasih Iqra, ngasih Al-Quran. Nah itu kan teman-teman sekolah yang ngasih. Iya, teman-teman sekolah Khansa. Tapi itu kayak yang benar-benar kayak sahabat banget gitu. Habis itu tuh Khansa simpan di kamar kan. Suatu ketika itu ya mungkin udah qadarullah juga kan, ketahuan sama paman Khansa ada bacaan-bacaan kayak gitu. Nah meskipun paman anak ini nggak terlalu kayak keras sama anak, tapi pas dapat buku itu benar-benar kayak berubah banget gitu loh kak. Yang darinya kayak tadi lembut, tiba-tiba benar-benar kayak marah besar. Padahal gitu kalau kan. Khonsa sering cerita, paman Khonsa nih kayak sayang banget sama Khonsa, kayak udah anggap anak pertama untuk adik-adiknya, sering antar sekolah gitu kan. Habis itu tiba-tiba pas pulang kerja Khansa itu didudukin marah-marah, hampir melakukan kekerasan. Di situ sidang. Habis itu Khansa kan benar-benar kaget ya, yang tadinya kayak lembut tiba-tiba kayak marah sebesar itu, benar-benar kayak mental Khansa itu langsung kayak udah nggak tahu mau ngapain gitu. Dan akhirnya itu pertama kali Khansa kabur dari rumah. Habis itu pas udah kabur itu kan mulai dekat ujian sekolah kan, mulai kayak banyak banget di situ pertentangan, kayak mulai dilaporin ke polisi, disuruh pulang, disuruh kembali ke tempat ibadah yang dulu. Itu benar-benar kayak Khansa nggak mau gitu, Khansa nggak mau kembali ke situ. Sampai dilaporin ke polisi. Iya, kan Khansa di situ menghilang selama 1 minggu kan. Saya Khansa kabur dari rumah sampai saya diteror dari SMS, dibilang kalau Khansa nggak pulang, dilaporin ke polisi, bahkan udah nyampe ke sekolah. Ya Allah. Seluruh sekolah itu udah tahu kalau Khansa itu kabur gitu, udah hilang dari rumah. Dan satu ketika gara-gara ada ujian, Khansa memutuskan untuk ke sekolah. Dan saat itu paman Khansa itu datang ke sekolah. Jadi aku sama paman aku tuh disidang di sekolah. Terus kata paman aku gini, kalau kamu masih mau sekolah, kamu harus pulang ke rumah. Harus kayak kegiatan biasa ya, otomatis ibadah kayak ibadah biasa gitu kan. Nah itu tuh yang pertama yang paling berat menurut Khansa. Terus nih ya kak, yang tantangan yang paling menurut Khansa itu paling berat dulu Khansa hadapin itu, yaitu tantangan kedua. Karena kayak menyangkut harga diri sebagai wanita gitu kan. Yaitu ketika Khansa pernah sakit dan Khansa itu difitnah hamil. Ya Allah. Itu difitnah hamilnya di Jawa Barat. Habis itu pas pulang ke kampung, keluarga Khansa bilang gini. Tapi saat itu ibu Khansa nggak ada, ibu Khansa nggak ikut kumpul di kampung. Habis itu Khansa ikut pas itu ke kampung. Kan dari Jawa pulang sama paman ke kampung. Habis itu kata paman Khansa, nanti kamu mau berobat. Jadi istilahnya tuh kayak berobat gitu, tapi didukunin gitu kan. Nah dulu kan meskipun Khansa itu taat beribadah, kayak sering ke tempat ibadah, segala kegiatan dilakukan, tapi dulu Khansa itu termasuk salah satu orang yang masih percaya dukun. Kayak mikir kok hebat banget ya, pintar gitu, bisa tahu. Iya gitu tahu apa yang nggak kita tahu gitu kan. Nah karena Khansa dulu itu benar-benar itu fitnah. Khansa bilang Khansa nggak salah gitu kan. Jadi pas dibilang mau didukunin, justru Khansa senang karena oh mungkin ini salah satu cara
bukti iya, gitu. membuktikan ke keluarga Hansa ini nggak hamil karena benar-benar nggak salah gitu kan. Habis itu pas didukunin ternyata yang awalnya Hansa mikir bakalan terbukti kalau Hansa nggak salah, dan Hansa mikir kan dulu dukun itu pintar gitu kan. Iya. Dan ternyata pas di dukun itu dukunnya bilang Hansa itu hamil. Ya Allah. Pertamanya shock banget kan, rasanya kayak udah kayak pengen bunuh diri gitu kan. Soalnya kan menyangkut harga diri gitu kan. Tapi justru di situ hidayah yang Allah kasih. Tadinya kan Hansa percaya nih sama dukun. Di situ kayak Hansa otomatis dong nggak salah kan, Iya, dibilang beneran hamil. Nggak benar nih dukun. Katanya dukun pintar nih. Kok dia nggak tahu apa yang sebenarnya ada di Hansa. Dari situ mulai kayak timbul kayak mulai ragu dengan agama Hansa. Oh ini nggak bener nih kalau aku percaya sama hal ini. Iya, habis itu kayak Hansa bilang nggak apa-apa, kali ini diuji kayak gini. Karena Hansa dulu ingat banget kata sahabat Hansa gini, kalau kamu mau nyari Islam, kamu itu harus siap diuji. Betul. Karena kalau kamu ibaratnya kamu mau ke sekolah yang ternama di suatu Indonesia aja ternama, otomatis banyak dong ujian-ujiannya, nggak mungkin langsung masuk ke sekolah itu. Nah itu yang Hansa ingat terus. Oh berarti nanti kalau balik lagi ke Jawa harus belajar banyak lagi tentang Islam. Habis itu ujian yang kedua yang benar-benar kayak berat banget buat Hansa, berat tapi di situ letak hidayahnya gitu lah. Jadi kadang mau dibilang berat, tapi dibilang kadang kayak di situ justru di situ ada petunjuk. Terus ini kak yang ketiga tantangan yang kayak paling berat menurut Hansa itu sampai saat ini yang Hansa harus berjuang, yaitu ketika Hansa harus mandiri, nggak bisa ketemu orang tua. Maksudnya apa ya, kan kita kan cewek ini kayak butuh banget ya sosok kayak keluarga kayak gitu. Nah ketika Hansa memilih Islam, otomatis Hansa harus mau berkorban yang lainnya. Jadi ketika Hansa mau mendapatkan Islam, Hansa harus berani melepaskan kayak keluarga, kayak paman kan. Kakak tahu sendiri kalau Hansa itu kan sayang banget ya sama paman Hansa. Sampai pernah bermimpi ketemu dulu paman. Kan motivasi Hansa semangat belajar itu di sekolah, paman Hansa kayak bisa mendapatkan juara-juara di kelas itu karena paman Hansa kayak gitu. Nah dan ketika Hansa memilih kabur yang kedua kali untuk mondok belajar agama Islam itu, ya itu Hansa harus siap kehilangan kesenangan dunia untuk mendapatkan Islam. Dan itu tuh sampai sekarang jadi cuman sekarang tuh kalau Hansa kangen ya Hansa kayak berobatnya ke Al-Quran. Jadi Hansa berharap satu saat nanti kayak Hansa bilang percaya satu saat pasti kok bisa kalau Allah udah berkehendak kalau aku dapat hidayah pasti nanti bisa bertemu lagi kayak gitu. Tapi itu sampai sekarang gitu. Jadi bukan di masa lalu sampai sekarang aku berjuang di tantangan yang ketiga. Semoga nanti Allah sempatkan, Allah kasih kemudahan waktu berjumpa dengan orang tua Hansa, paman Hansa juga, dan diterima dengan baik. Insyaallah. Ini perjuangan banget nih kalau kita harus berpisah dengan keluarga ya, apalagi usianya yang masih tamat SMA. Yang masih butuh teman curhat, butuh kasih sayang. Nah nih kakak nih teman curhat. Itu cuma curhat apa aja boleh. Itu kan tadi tentang trigger yang Hansa hadapi sebelum masuk Islam. Terus Hansa pernah nggak sih sebelum masuk Islam itu Hansa mengalami keraguan? Kalau keraguan tuh pernah sebelum itu, tapi itu sebelum benar-benar kuat ya, masih pas proses pencarian. Kayak dulu kan saya tuh mikir gini, kan aku kan terlahir di non muslim gitu kan, yang dulu kan yang ada yang kita percayain gitu kan. Nah, habis itu aku mikir, aku kan dari kecil udah dijaga gitu kan. Masa pas aku udah umur segini aku berpaling gitu. Nah, aku tuh pernah tanya kayak gini ke teman aku. Aku kan dari kecil di non muslim gitu kan sampai sekarang. Kalau aku keluar dari agama aku mengkhianatin Tuhan yang aku percayain dulu nggak sih? Kan otomatis aku mikir aku berkhianat enggak ya? Tapi itu udah mulai kayak mulai masuk sedikit kayak maksudnya udah mulai percaya Islam, tapi masih kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak pengen aku tanyain gitu. Habis itu teman aku cuman ngasih kayak perumpamaan kayak gini. Misalnya nih di suatu
tempat misalnya ada kayak geng-geng pencurian gitu, otomatis ada bosnya sama apa namanya kayak bawahannya gitu. Nah kita tahu tuh kayak perampokan gitu tuh kan nggak bagus kan ya. Habis itu satu ketika salah satu anggotanya itu sadar nih, oh ini nggak benar ternyata gitu, nggak benar. Habis itu dia memutuskan untuk lebih baik lagi, otomatis dia keluarkan dari geng itu. Dia mengkhianatin nggak bosnya? Iya, aku bilang gitu. Nah ibaratnya anggotanya itu kamu berkhianat ke bos kamu tuh, tapi kamu justru selamat, maksudnya keluar dari hal yang tidak baik itu. Nah pas aku mikir itu benar-benar kata teman aku kayak gitu, aku disitu benar-benar kayak langsung nyambung gitu loh Kak, kayak nggak nanya lagi. Habis itu kok oh iya ya, berarti aku selama ini di tempat yang salah gitu kan, yang tujuan aku pengen yang benar tapi salah cara aku gitu kan. Habis itu aku tanya lagi ke teman aku, terus aku bilang apa yang kayak yang bisa kamu kasih ke aku sehingga aku tuh benar-benar kayak percaya banget gitu dengan Islam, apa yang harus aku pegang gitu kan. Kata teman aku gini, kayaknya aku tuh udah kayak semampu aku udah jawab semua pertanyaan kamu, tapi ya menurut aku tuh belum bisa memberikan jawaban yang sempurna. Tapi kalau kamu mau jawaban yang sempurna, nah waktu itu dia pegang kayak kalau aku dulu bilangnya buku kecil kan, dia bilang kamu boleh baca ini gitu, kamu baca aja bahasa Indonesianya. Nah dulu aku nggak tahu kalau itu Al-Quran kan. Nah jadi Al-Qurannya itu aku bawa ke rumah, jadi setiap malam Al-Quran yang kecil. Iya, tapi ada terjemahannya kan. Dari setiap malam aku baca kayak perhalaman aku bacain tuh dari awal halaman sampai Khansa itu ketemu di surat Al-Imran yang mengatakan kalau agama yang diterima di sisi Allah tuh cuma satu, yaitu agama Islam. Terus aku mikir dong, loh berarti agamaku nggak diterima dong gitu. Maksudnya di sisi Allah nggak diterima. Terus aku mikir, terus ngapain aku capek-capek dari awal aku masihnya mulai mengenal agama, aku beribadah gitu ke tempat ibadah aku yang aku percayain dulu, tapi nggak diterima. Terus baca-baca terus kayak justru dulu jujur nih Kak, dulu aku pas di agama sebelumnya nggak pernah dengar namanya neraka. Oh iya. Ya jadi kayak nggak ada, kayak serasa hidup itu benar-benar kayak bakalan mati langsung ke surga gitu, benar-benar kayak nggak ada ujiannya gitu kan. Sementara pas aku udah mulai baca Al-Quran, banyak banget kan di awal-awal itu kayak tentang neraka, surga. Habis itu dibahas juga tentang agama aku. Di situ aku kayak kok maksudnya pas aku baca itu loh, terus apa manfaatnya gitu aku beribadah tapi nggak benar. Nah di situ pas aku baca ayat itu aku mikir gini, oke, dari kemarin aku udah banyak dapat kayak tantangan, rintangan, jawaban-jawaban dari teman aku, jawaban-jawaban yang aku cari dari artikel segala macam gitu kan. Pas aku baca ayat itu udah, aku tuh nggak butuh apa-apa lagi. Aku bener kayak apapun yang terjadi aku mau Islam gitu, mau Islam, harus Islam gitu. Kayak aku mikir ya Allah aku nggak mau mati sebelum aku agama Islam gitu. Karena bakalan mikirin dong, kalau nggak diterima mau di mana nanti aku tempatnya gitu kan. Di situ aku baru kenal namanya neraka gitu. Terus itu pas masih proses cari agama, bukan cari agama Islam, kayak nunggu kan Khansa di rumah paman ya. Otomatis nggak segampang itu mau bilang aku mau Islam gitu kan. Jadi ya Khansa nunggu gitu kapan waktunya tepat untuk pergi dari rumah gitu kan. Nah selama beberapa hari nunggu di rumah itu kayak mau pergi ke pondok itu benar-benar kayak takut kemana-mana. Ke pesantren mu'alaf. Iya kan itu masih mau rencana kayak kapan gitu kan. Tapi sebelum berangkat itu kayak nunggu 1 minggu itu di rumah tuh udah nggak tenang. Kayak Allah kayak mau melangkah 1 langkah itu kayak takut nih mati di sini. Mau lewat dari jalan kayak tiba-tiba nanti motor nyenggol aku nih, ya Allah berarti aku mati di sebelum agama Islam dong gitu. Jadi setiap sebelum aku memeluk agama Islam itu, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh kayak takut banget gitu mati sebelum di agama Islam. Karena tadi udah yakin banget gitu cuman agama Islam yang diterima gitu. Jadi aku benar-benar udah agamaku tuh yang aku percayain ini udah salah, aku udah nggak yakin gitu. Udah kayak benar-benar yakin sama agama Islam gitu Kak. Masya Allah. Berarti Khansa memilih Islam itu mulai dari Khansa melakukan penelitian, membaca-baca dan tentang trigger yang Khansa hadapi. Terus bagaimana sih pertama kali perasaan Khansa ketika Khansa mengucapkan kalimat syahadat? Kalau itu mah kayaknya nggak bisa disebutin dengan kalimat-kalimat indah gitu loh Kak. Karena benar-benar kayak kita ngerasain gitu kebahagiaannya.
ya meskipun kayak bisa diucapkan bahagia banget gitu, tapi kayak nggak sempurna banget dengan bilang bahagia, karena terlalu sempurna gitu loh Kak bahagianya pas udah mengucapkan kalimat dua syahadat. Apalagi Ustadz Nababan tuh sering bilang, maksudnya ketika ada yang masuk mu'alaf gitu, al-islamu yahdimu maka naqoblah, Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kayak aku tuh pas ngecapin dua kalimat syahadat, kayak aku mikir ya Allah, aku nih udah di agama Islam gitu kan, saking bahagianya kan, udah nggak mikirin dunia waktu itu. Terus aku mikir ya Allah, ini aku udah di agama Islam, udah di agama yang Allah terima gitu kan. Aku bilang udah nggak ada lagi bersih-bersihnya nih, kayak pengennya tuh ya Allah kalau bisa jemput aja aku sekarang. Kan maksudnya kan lagi bersih-bersihnya, ya Allah jemput aja aku sekarang. Ternyata ya qadarullah, maksudnya dikasih umur sampai sekarang, ya mungkin Allah mau kan, Allah tuh mau menguji seseorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah. Nggak mungkin dong dia mengatakan dia beriman tapi kalau Allah belum uji. Jadi kayak Kansa mikir Allah kasih sekarang sampai detik ini umur Kansa, ya mungkin Allah pengen tahu dulu perjalanan Kansa sampai mana gitu. Khansa kan itu mu'alafnya kan langsung dibimbing oleh Ustadz Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Pertama kali Khansa tahu informasi tentang Ustadz Nababan itu gimana sih, bisa diceritain? Dulu kan pas masa-masa Kansa udah benar-benar kayak kuat tentang Islamnya, terus Kansa mikir gini, kalau Kansa mau mengucapkan dua kalimat syahadat, Kansa nggak mau cuman kayak Islam gitu loh, tapi nggak setelah syahadat ilmu, dah gitu. Ya. Habis itu Kansa kayak mikir Kansa harus mondok dulu, harus belajar ilmu agama Islam, karena kan dari kecil sampai SMK cuman ilmu dunia gitu kan. Pas benar-benar tahu tentang Islam kayak Kansa mikir harus mondok dulu, harusnya kan itu ada kesempatan kayak dapat beasiswa kuliah atau kerja gitu kan. Tapi yang Kansa pikirin itu Kansa harus mondok, benar-benar kayak fokus belajar agama Islam gitu. Nah pas Kansa mikir kira-kira siapa gitu yang bisa menerima Kansa di pondok untuk belajar gitu kan. Mulailah Kansa kayak nanya ke teman, habis itu nyari di YouTube. Nah pas Kansa nyari di YouTube cuman kayak ngetik kayak tempat mu'alaf gitu kan. Nah pas di atas itu langsung keluar Ustadz Nababan. Habis itu kayak lagi ada testimoni salah satu yang mu'alaf. Nah Kansa tuh nonton, habis itu di situ kan tertera kan kontaknya Ustadz Nababan. Habis itu Kansa udah nggak mikir panjang, Kansa ambil kontaknya, Kansa langsung WhatsApp bilang, Ustadz, Ana pengen belajar Islam, pengen memulai agama Islam. Kata Ustadz, oke, kapan datang ke pondok gitu. Ustadz langsung kasih alamat. Ustadz bilang nanti kalau Kansa nggak ada biaya untuk kesini, kan lumayan jauh kan, masa corona waktu itu lumayan mahal ongkos kan, nanti dibayarin sama pondok kayak gitu. Masya Allah. Padahal belum kenal ya kan Kak sama Ustadznya, tapi Ustadz Nababan kok baru kali ini gitu ketemu sama orang langsung. Kayak kadang sama saudara aja harus bujuk-bujuk dulu, harus kayak kasih proposal dulu gitu kan kalau mau minta uang. Ini cuman mau bilang Ustadz mau belajar agama gitu kan. Ustadz langsung bilang datang aja ke pondok, nanti kalau nggak cukup kayak ongkosnya gitu nanti dibayarin sama pondok. Belum kenal aja udah kayak langsung kayak gimana nih, orang langsung penasaran, Masya Allah banget gitu kan. Ternyata qadarullah nyampe di Bintaro di Tangerang, di situ pondok yang di Bintaro. Iya. Di situ langsung syahadat. Pas sudah nyampe syahadat, terus Ustadz pimpin, habis itu Ustadz bilang kalau mau fokus belajar langsung dipersilahkan belajar di sini kayak gratis gitu. Awal kan anak kayak mikir kan, aduh kalau mau pondok harus biaya kan biasanya. Yang aku tahu tuh kayak dengar dari yang teman-teman yang lain mahal banget gitu masuk biaya ke pondok itu, bahkan kadang puluhan juta gitu kan. Betul. Pas Ustadz bilang di sini tuh yang malah dikasih bekal belajar guru-guru dan itu gratis gitu kan. Itu ternyata nggak sampai situ. Ustadz ternyata bilang lagi di sini biasanya juga nanti kayak per bulan dikasih uang belanja gitu. Langsung shock gitu, antara terharu sama kayak kaget gitu. Kok ada gitu loh orang sebaik ini di dunia ini gitu, udah diterima, dikasih belajar, dikasih tempat, dan tempatnya dibayain gitu kan. Iya juga. Udah kayak hotel bintang 5 di sini. Benar-benar kayak berbeda dengan pondok yang lain. Sedangkan pondok yang lain kayak yang pernah benar-benar diservis. Iya, benar-benar banget. Kayak kamu nyaman dan semangat belajar. Benar-benar kayak jadi tempat belajar, menjadi rumah, menjadi kayak orang tua di pondok. Masya Allah banget dah. Hadiah dari Allah setelah
memilih untuk hijrah itu ternyata Allah tuh nggak biarin kayak kita tuh terlantar di pinggir jalan. Justru alokasi yang justru tempat-tempat orang-orang yang buat kita tuh lebih baik lagi kayak gitu, benar-benar kayak mau mendampingin hijrah kita. So, 1001 ya orang seperti Ustadz Nababan. Bener-bener. Kan saya ingat nggak kalau misalkan kita papasan sama Ustadz Nababan, misalkan kita dari masjid, Ustadz Nababan juga mau ke masjid gitu. Ingat nggak apa sapaan yang biasanya Ustadz tanyakan? Itu mah benar-benar kayak di telinga Kansa tuh familiar banget kayak gitu. Apalagi kan kalau Kansa kan orangnya tipikal kayak sering ke dapur, sering kemana-mana gitu kan, kalau di pondok sering kalau ngafal sambil jalan gitu. Nanti tuh Ustadz kalau lewat tuh bilang gini, Kansa teman-teman udah makan belum? Kalian udah makan belum? Betul. Kayak yang ditanya macam makan apa-apa kayak langsung udah makan belum? Kadang kayak padahal lauknya nih enak-enak ya Kak. Daging, ayam, benar-benar kayak tahu tempe itu jarang banget gitu kan, benar-benar kayak diservis banget gitu makanannya. Kadang dikasih buah, dikasih jajanan lagi, dibeliin kadang di luar uang bulanan, kadang dijajanin di luar gitu kan. Iya. Setelah lewat itu udah makan belum? Bosan nggak lauknya? Ya, padahal lauknya udah benar-benar kayak masya Allah gitu kan, masih ditanyain mau lauk apa besok. Kayak aku mikir kayak ya Allah. Tapi makanya kalau anak ke Ustadz Nabawi itu kan anak mikir bukan kayak cuman sekedar guru ustadz, justru menjadi kayak dulu kan sayang banget kan sama paman aku. Setelah aku kehilangan, maksudnya saat ini belum bisa ketemu sama paman aku yang benar-benar kayak support system itu Ustadz Nababan yang menjadi kayak orang tua di sini kan. Jadi kalau kangen ke orang tua kadang ya lihat Ustadz Nababan itu udah kayak kadang terobatin gitu, karena Allah ngambil yang lain tapi Allah kasih lagi yang baru yang jauh lebih baik kayak gitu. Itu familiar banget ya kan Kak? Iya, pertanyaan udah makan belum? Sudah makan belum? Pertanyaan itu terus yang Kalau bisa jangan sampai kayak ada yang kelaparan. Iya, sangat memperhatikan perut. Bener banget. Nanti kan kayak di dapur kan kita kan buat nggak masak kan. supaya tetap fokus Iya gitu bener kan. banget Kak. Kayak di dapur kan ada yang khusus masak kan. Kita bener-bener nggak ada kerjaan gitu kalau di pondok, bener-bener fokus gitu belajar. Iya. Nah kalau kayak agak telat masak tuh bener-bener ustadz itu kayak langsung iya anak-anak ini nanti lapar kayak gitu, langsung bener kayak yang dipikirin anak-anak, padahal aku tahu tuh ustadz tuh belum makan gitu, tapi kayak bener-bener kayak anak-anak jadi kayak kemana-mana tuh anak-anak semua dibilang. Terus selalu nanya pendapat kita, gimana pendidikannya, mau gimana nih? Iya bener banget, mau ngapain nih ke depannya kayak gitu. Kayak kita nggak dibiarkan terdiam aja di pondok ini, tapi Bener kita diizinkan saat saya mau ke sini gitu. Ya nanti kita usahakan, Ustadz, kayak gitu. Bener-bener kayak support system yang kayak bener-bener pendukung gitu. Insya Allah. Itulah Ustadz Nababan ya. Masya Allah. Khansa kan di sini di pondok mu'alaf udah mulai menghafal, udah mulai mengkaji Al-Quran dan ngaji sama Syekh Ibrahim juga. Iya bener banget. Di sini Masya Allah ya, kayak udah sama orang-orang yang Masya Allah, tapi ada lagi yang lebih Masya Allah kayak Langsung belajar dengan yang punya bahasa, native speakernya. bangun banget. Syekh Ibrahim. Ada syekhnya untuk kita bener-bener bisa talaki gitu. Meskipun kayak belum bisa sempurna bacaannya, tapi kayak ada sosok guru yang bener-bener dari Arab gitu kan. Iya, dan mengayomi kita Iya banget. bener banget. Bukan cuma kayak guru, kadang menjadi orang tua juga. Tempat Jadi makin curhat. semangat ya, tempat curhat segala keluh kesah. Nah itu kan sering talaki sama Syekh Ibrahim juga, sama kakak juga kan gitu. Sampai sejauh ini Khansa udah hafalnya udah berapa juz? Alhamdulillah sekarang sebenarnya masih merasa dikit ya, gara-gara masnya ngelihat banyak waktu gitu yang masih kadang ini maksudnya masih proses hijrah kan, banyak waktu yang kayak masih menurut Kansa masih kosong gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini udah dapat 7,5 juz. Itu nggak sedikit Khansa. Itu nggak sedikit. Dan kamu adalah seorang mu'alaf. Kamu udah bisa menghafalkan sampai 7,5 juz. Terlagi juz 8, terus juz 10. Wisuda deh, wisuda 10 juz. Targetnya sih insya Allah sampai 30 juz. Amin, ya Allah, amin. Khansa kan hafalannya udah 7,5 juz, hampir 8 juz ya. Bisa nggak Khansa tuh bacakan sedikit tilawah Al-Qur'annya? Bisa, tapi kalau kayak ada salah-salah mohon dikoreksi Baik, di kolom sip. komentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Masya Allah, suaranya kayak suara orang Arab. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Tadi juz 1 ya? Iya. Juz 1. Kemudian Khonsa tuh udah hafalannya udah banyak. Mungkin tingkat keimanan juga sudah luar biasa. Amin ya Allah. Dan kemudian nantinya bisa menjadi pendakwah. Amin, amin. Nah, apa sih kayak pesan Khonsa untuk teman-teman yang mungkin lihat podcast ini? Mungkin pesan Kansa itu karena maksudnya Kansa menyampaikan pesan ini ke teman-teman karena ini juga pesan buat diri Kansa. Apa ya? Karena kan mulai semenjak Kansa memeluk agama Islam mulai sadar kayak kalau sebenarnya di dunia itu kan cuman kayak sebentar kan. Bahkan di hadis dikatakan jadilah kamu di dunia ini seperti pengembala. Yang benar-benar dunia ini cuman tempat kita singgah sebentar. Namun tempat kita singgah sebentar itu kayak tapi nanti di akhirat itu kita disuruh bertanggungjawabkan selama di dunia kita ngapain aja kayak gitu kan. Nah, Kansa tuh suka mikir kayak gini. Nanti kalau Kansa kalau udah di akhirat kira-kira maksudnya kalau udah di alam kubur apa nih ya yang benar-benar kayak bisa membantu Kansa. Kan kalau kita udah meninggalkan Kak semuanya kan bakalan meninggalkan kita. Mungkin Kakak juga nanti ninggalin Kansa kalau Kansa udah masuk alam kubur duluan ya kan. Cuman kan yang benar-benar kayak menemani kita cuman amal soleh. Kalau nanti ibaratnya kita udah punya anak, doa anak soleh yang mengalir sampai ke alam kubur kita pahalanya. Sama kayak ilmu yang kita ajarkan yang berguna buat orang lain. Termasuk kayak kalau itu juga termasuk kalau ilmu agama. Nah, jadi kayak kadang kan kalau belajar itu kan capek ya kan Kak. Tapi di situ tuh yang suka Kansa bilang ke diri Kansa. Nanti kalau di alam kubur nggak ada yang nemani kamu, apa yang kamu punya di dunia ini nggak bakalan bisa kamu bawa ke alam kubur gitu kan. Jadi pesan Kansa ke teman-teman, ini juga pesan Kansa ke diri Kansa dalam menuntut ilmu. Jadi selagi kita masih punya waktu yang Allah kasih selain beribadah, kita itu kan berkewajiban menuntut ilmu gitu kan. Jadi pesan Kansa ke teman-teman juga pesan Kansa ke diri Kansa itu semangat dalam belajar, termasuk belajar ilmu agama. Karena apa? Nanti kalau kita udah punya ilmu, habis itu kan ilmu itu lebih bermanfaat kalau kita kasih ke orang lain lagi gitu kan. Nanti bersambung terus ke yang lain. Nah, itu tuh benar-benar kayak apa ya? Investasi buat akhirat gitu. Jadi sekarang bersusah payah dulu menuntut ilmu biar nanti tuh ketika udah punya ilmu kita bagi ke teman-teman. Nah, itu bermanfaat untuk nanti kita di alam kubur. Jadi sekarang itu yang karena sekarang juga emang fokusnya belajar kan. Jadi motivasi Kansa itu dan pesan Kansa juga itu buat diri Kansa dan juga teman-teman sekalian. Jadi jangan mengeluh dalam belajar. Kan pepatah mengatakan barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka dia bukan merasakan menjadi orang barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu, dia akan merasakan kayak lelahnya menjadi orang bodoh gitu ya kan. Jadi tetap semangat belajar, semoga nanti dengan ilmu itu menjadi tabungan kita buat akhirat. Masya Allah, begitulah kisah dari perjalanan Khonsa memeluk Islam, kisah-kisah inspiratifnya. Kemudian sampai Khonsa memberikan nasihat bahwa
menuntut ilmu dan manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Saya pribadi merasa tergugah sama apa yang Khonsa sampaikan. Kemudian cukup sampai di sini podcast kali ini. Saya Rini Sahara pamit undur diri dan sampai ketemu di segmen berikutnya dalam acara Mengapa Kami Memilih Islam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Bulatkan hati untuk masuk ke